Halo, salam leadership wisdom bersama saya Daniel Ronda. Senang boleh menjumpai Anda senantiasa. Kali ini saya membahas tentang gembala sebagai pemimpin di level middle management. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ternyata gembala itu bukan top leader, pemimpin yang paling di atas, tapi dia punya atasan, tetapi sekaligus dia punya bawahan. Walaupun ini tidak murni seperti yang digambarkan dalam dunia manajemen sekuler. Tapi keberadaan gembala, dia ada di tengah-tengah. Dia memimpin jemaat, memimpin majelisnya, tapi pada saat yang sama dia juga dipimpin oleh daerahnya atau wilayahnya, atau sinodenya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dan sebagai seorang pemimpin yang ada di tengah-tengah, perlu memiliki kualifikasi dan strategi-strategi khusus sehingga dia berhasil menjadi pemimpin di level middle management ini. Karena kalau dia berhasil masuk dan ada di sini, berhasil sebagai pemimpin di middle management, maka dia akan kita sebut sebagai pemimpin yang hebat dan memiliki peluang dan potensi menjadi pemimpin di top leadernya. Tetapi tidak sedikit orang frustrasi ketika berada di middle management. Karena apa? Karena pada saat yang sama dia memimpin orang-orang yang dipimpinnya, baik BPJ, majelis maupun jemaat, yang kadang-kadang tidak mudah diatur, tidak mudah diarahkan, tidak mudah dipimpin. Bahkan mungkin mengajak gembalanya untuk mempertanyakan level yang di atasnya, daerah, wilayah, dan pusat, dan mengajak dalam tanda petik memberontak, tidak mau mengikuti apa yang disuruh atau diperintahkan atau yang suruh dikerjakan oleh level atasnya. Pada saat yang sama juga, gembala dalam posisi terjepit karena kadang-kadang pimpinan mereka di daerah, di wilayah dan pusat juga memberikan tekanan-tekanan terutama yang langsung, misalnya daerah atau klasis, langsung memberikan tekanan-tekanan, target-target yang juga kadang-kadang membuat frustrasi sebagai seorang gembala. Nah, bagaimana seorang gembala itu menjadi pemimpin yang berhasil di level middle ini, di tengah-tengah ini? Bagaimana dia berhasil menjadi pemimpin yang ada di middle management ini? Nah, tentu pandangan-pandangan yang saya ambil ini, saya ambil dari seorang ahli kepemimpinan namanya Craig Groeschel. Dan dia memberikan 3 hal yang harus dimiliki seorang pemimpin yang ada di tengah, di level middle management, agar dia sukses menjadi pemimpin gembala yang ada di tengah-tengah ini. Dan tidak mudah peran ini diambil. Nah, ada 3 peran. Yang pertama, jadilah peran penerjemah. Translator. Apa artinya peran penerjemah? Di mana gembala sebagai pemimpin di level middle management ini, dia menerjemahkan semua visi, misi, strategi, tujuan yang sudah ditetapkan di daerah maupun di wilayah ataupun di pusat. Sehingga peran dia dengan mencermati semua apa yang menjadi putusan-putusan di atas berupa program-program kerja, berupa visi, misi, dan semuanya, ditelaahnya baik-baik, dipelajarinya baik-baik, lalu dia menerjemahkan itu dan membawanya ke bawah yang disesuaikan dengan konteks situasi jemaat orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga orang-orang yang dipimpinnya tidak melihat sebagai sesuatu yang gap
jauh dan susah dilaksanakan. Sehingga dia menerjemahkan. Nah, organisasi kita akan beruntung dengan orang-orang gembala seperti ini karena dia mampu mengejawantahkan, mengimplementasikan, menerjemahkan semua program-program dari atas untuk diterapkan di bawah. Dan itu akan menjadi kekuatan organisasi. Tetapi pada saat yang sama, aspirasi-aspirasi yang dari bawah, aspirasi-aspirasi yang dari BPJ atau majelis, jangan didiamkan saja. Tetapi juga diterjemahkan atau dibawa juga ke atas. Dalam bentuk diterjemahkan. Kenapa perlu diterjemahkan? Supaya pimpinan-pimpinan di atas mengerti kondisi dan konteks yang terjadi di bawah dan di lapangan. Kadang-kadang keputusan-keputusan di top leader, manajemen wilayah, daerah, dan pusat seringkali membuat putusan-putusan yang kadang-kadang tidak relevan dengan yang di bawah. Sehingga di bawah mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi visi, misi, program, tujuan, dan program kerja. Sehingga gembala yang ada di middle management dengan lembut, dengan penuh kasih, dengan sikap yang sangat positif, membawa aspirasi-aspirasi ini, menerjemahkannya kepada pimpinan, sehingga pimpinan dapat mempertimbangkan, melakukan perbaikan-perbaikan dalam sasaran, strategi, dan semuanya. Dan bila ini dilakukan, maka inilah keberhasilan gembala. Karena dia berhasil menerjemahkan program yang di atas ke bawah dan berhasil menerjemahkan, membawa aspirasinya ke yang di atasnya. Jadi peran yang pertama adalah peran penerjemah. Yang kedua, peran yang penting dalam middle management sebagai gembala adalah peran pelatih. Apa maksudnya pelatih? Di sini seorang yang ada di level middle management atau yang di tengah-tengah sebagai gembala, dia tidak boleh merepresentasikan dirinya sebagai bos, sebagai pemilik, owner, tapi justru dia mempertunjukkan dirinya sebagai pelatih, coach, di mana dia akan membangun tim. Ketika dia melihat jemaatnya, waktu dia ditempatkan di sebuah jemaat, dia akan membentuk tim. Mungkin sudah ada tim kemajelisan yang sudah ada waktu itu, tapi dia juga melatih tim itu. Melatih, membentuknya, memberikan visi misi, memberikan strategi-strategi dan filsafat-filsafat atau filosofi-filosofi pelayanan, pembekalan-pembekalan. Karena peran daripada gembala sebagai pelatih adalah bagaimana dia membuat orang-orang yang dipimpinnya itu mampu melayani, ya, mampu melayani, sehingga dia menjadi pelatih yang handal. Peranan pelatih ini penting karena dengan demikian ia mampu menciptakan tim untuk kemudian dia kembangkan dan berhasil membuat organisasi itu bergerak. Tetapi pada saat yang sama, pelatih, misalnya pelatih bola, dia akan juga duduk rapat dengan bawahannya, BPJ dan juga majelis dan semuanya untuk membawakan juga aspirasi. Karena pelatih tentu harus mendengarkan keluhan, keberatan, tantangan, dan kemudian berdiskusi bersama, menguatkan bersama, mendorong bersama, melihat kemungkinan-kemungkinan, dan seterusnya. Jadi dia bukan big boss, tapi dia pelatih. Itu peran yang kedua. Sedangkan peran yang ketiga adalah pencetak gol. Jadi yang pertama adalah penerjemah, yang kedua adalah pelatih, yang ketiga pencetak gol. Sebagai seorang yang ada di tengah-tengah, gembala, yang diharapkan dari gembala adalah
adanya hasil-hasil yang nyata di dalam pelayanan. Orang yang di atasnya sinode mungkin tidak bisa mempunyai hasil yang jelas seperti jiwa-jiwa karena dia memang fungsi manajemen yang kuat. Tetapi saudara sebagai gembala haruslah menjadi pencetak golnya. Harus ada hasil. Misalnya di gereja kami penekanan kepada ciri karakteristik gereja kami adalah pekabaran Injil. Maka pencetak gol golnya adalah ada pos pelayanan yang dihasilkan selama dia 5 tahun menjadi gembala. Harus ada hasil. Misalnya jumlah anggota jemaat dari tiap minggu, kehadiran tiap minggu bertambah. Keterlibatan pelayanan meningkat. Mungkin tadinya 10% dari jumlah jemaat di akhir pelayanannya menjadi 60-70% mungkin yang terlibat dalam pelayanan. Kemudian ada hasil gereja mengalami penambahan jumlah, penambahan pos dan seterusnya. Ada hasil yang dinampakkan. Jadi pemimpin di middle management untuk dia disebut pemimpin yang berhasil, dia harus mencetak gol. Ada hasil yang nampak. Ada hasil yang dia tunjukkan. Mungkin tidak signifikan, tidak besar, tidak dahsyat, tidak hebat. Seperti mungkin di gereja-gereja perkotaan. Tetapi di daerah mungkin karena jumlah perpindahan yang sedikit dan seterusnya. Dan jumlah penduduk yang terbatas dan sebagainya. Tapi dia memaksimalkan peran gereja itu. Sehingga 5 tahun dia menjadi gembala di suatu gereja, sudah nampak hasilnya. Jangan tetap seperti semula, stagnan. Bahkan mungkin ada yang mengalami kehilangan anggota dan semakin menurun. Saya rasa itu bukan peran yang diharapkan. Dia harus mencetak gol. Dia harus menjadi orang yang menghasilkan. Tentu ini dengan anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi pemimpin yang hebat berjuang untuk mendapatkan hasil. Tidak bicara jumlah besarnya, tapi bagaimana effort dia, usaha dia dalam menciptakan hasil-hasil itu. Nah, itulah peran gembala di level manajemen. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah saudara mungkin merasa berat menjadi gembala? Karena merasa tekanan di atas dan tekanan dari bawah, saudara merasa terjepit di dalamnya? Jika saudara merasakan itu, maka saya menantang saudara mengubah peran saudara. Sebagai peran penerjemah, sebagai peran di dalam menjadi pelatih, dan peran menjadi pencetak gol. Kiranya ini akan menolong para gembala untuk memikirkan kembali perannya sebagai pemimpin, sehingga kalau ketiga peran ini dilakukan, maka saya percaya saudara para gembala akan disebut pemimpin yang hebat. Dan percayalah, Tuhan pada waktunya akan mengangkat saudara. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati.